Shalom, selamat datang di ibadah persekutuan doa PT Dinamika Ekspresindo pada hari ini. Saya percaya setiap kita yang rindu dan haus pada Tuhan akan menemukan kasih-Nya pada hari ini. Kalau sebentar kita akan nyanyikan lagu, dan salah satu bagian dari lagu ini mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis, kepercayaan dan kekuatan kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun dan hanya kepada Dia. Mari kita datang untuk menyembah-Nya, menaikkan doa, syukur, pujian, penyembahan buat semua yang baik yang Dia kerjakan dalam hidup kita sampai hari ini. Amin. Selain Kau tiada yang ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya.
haleluya. Oh, ibaralabaralah syikiralabaralah tasyandaralah syikiralabaralah ibaralabaralah tasyikiralabaralah. Kami mau belajar untuk tetap percaya sekalipun apa yang kami harapkan, sekalipun apa yang kami doakan belum terjadi Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berencana indah pada waktunya ya Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu dan menjawab doa kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, hari-hari ini, kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan dan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, di dalam hal apapun Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan bekerja di dalam kehidupan kami. Dan hanya satu nama Yesus yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yes, to you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything, anything. Yeah, to you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Bersama si imam kita bertepuk tangan. Katakan I believe in you Jesus. Come on. I believe
Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all this, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe. Oh, katakan kanan kirinya, katakan. I believe in you. I believe, I believe. I believe. Sekali lagi, katakan kanan kirinya. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe in you, Jesus. Haleluya, haleluya. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nothing is impossible. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Silakan Bu kembali. Kami percaya Tuhan di dalam segala hal apapun turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Satu kata Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya, percaya dan percaya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan penolong di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Oh, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Kau tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Oh, setiap janji-janji
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes Lord, yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Setiap firman, perkataan dalam firman, ajar kami tetap mempercayai, sekalipun kami belum melihat, sekalipun belum nampak di hadapan kami, tetapi dengan mata iman kami, bukakan ya Tuhan, untuk kami boleh melihat karya tangan-Mu yang sedang merenda, yang sedang bekerja, yang sedang merencanakan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Biar kekuatan hadirat memenuhi setiap hati kami, menguatkan setiap iman kami untuk terus berjalan, melangkah, tidak patah semangat, tidak kendor, tetapi terus maju bersama-sama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, mendengar firman-Mu, berbicara dengan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama. Amin. Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timothy. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, Bapak Ibu semua yang Tuhan Yesus sayangi. Terima kasih buat Pak Benny dan Bu Hana tentunya untuk saya bisa berbagi sharing di Persekutuan Doa Dinek ya. Beberapa kali dalam anugerah Tuhan saya datang untuk kita bertemu secara tatap muka, tapi dengan kondisi sekarang ini jadi kita sekarang ibadah lewat online ya. Bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita bersekutu, mendengar isi hati Tuhan. Nah, tanpa bermaksud untuk menggurui atau merasa saya paling tahu, saya paling pintar, enggak sama sekali ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin membawa kita kembali kepada prinsip-prinsip firman tentunya. Nah, saya pada persekutuan hari ini ya tanggal 10 Oktober tahun 2020 ini, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua di PD Dinek ini sebuah prinsip tentang bagaimana kita mengalami berkat secara finansial ya. Tentunya ada financial breakthrough begitu ya, ada terobosan dalam keuangan kita. Nah, saya tidak akan secara spesifik berbicara tentang uang atau apa, tapi lebih kepada beberapa prinsip rohani yang harus kita kemudian bangun dalam kehidupan. Nah, saya tahu sekarang ini semua ada secara dunia ada di dalam ketidakpastian tentunya. Bahkan kalau saya boleh berkata, ketidakpastian itu sekarang adalah kepastian itu sendiri. Ya, kalau orang kemudian begini berjalan hidupnya dengan logika kekuatannya sendiri. Ya, tapi memang kita ada di masa yang tidak gampang dihadapi, tapi percayalah, Alkitab sudah berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, itu kitab Korintus berkata. Nah, kalau kita membaca di Amsal 10 ayat 22, yang suka membaca Alkitab pasti akan hafal ayat ini, sangat familiar. Alkitab berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Ya. Nah,
ternyata Bapak Ibu ya, bahwa prinsipnya adalah begini, berkat itu adalah sebab, bukan akibat. Ya, makanya saya nggak setuju kalau orang kemudian berkata, wih, rumahnya besar, wih, jabatannya hebat, ya, makanya dia diberkati Tuhan. Jadi berkat bukan akibat, tapi berkat itu adalah sebab, ya. Nah, kata berkat sendiri berasal dari kata asli namanya berkah. Ya, orang berkata berkah. Nah, itu artinya sebetulnya hidup itu akan dibuat semakin maju dalam kehidupan. Nah, kalau saya bilang semakin maju, tidak hanya soal materi saja, tapi semakin maju karakternya, semakin maju kesetiaannya, semakin maju sebagai seorang profesional di bidang pekerjaan, etos kerjanya, semakin maju hikmatnya, dan sebagainya. Nah, ternyata betul Bapak Ibu ya, bahwa Amsal berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau saya bilang kaya, gak hanya sekedar soal uang saja kan, tapi kaya hikmat, kaya karakter yang benar, kaya strategi dalam kehidupan. Makanya kalau di perusahaan, kaya strategi di tengah masa seperti ini, wah itu luar biasa. Dan saya sungguh-sungguh yakin di perusahaan ini pun Tuhan akan terus memberi strategi yang luar biasa ya. Nah, saya ingin membawa kita Bapak Ibu ya, karena memang berkat Tuhanlah, kuncinya adalah berkat Tuhan. Katakan berkat Tuhan Bapak Ibu. Jadi mau nggak ada pilihan lain. Kita harus sungguh-sungguh melekat pada Tuhan sebagai sumber. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, saya ingin membawa kita kepada beberapa prinsip untuk kita mengalami financial breakthrough, ada terobosan dalam keuangan kita. Sekali lagi saya tidak akan spesifik berbicara strategi bagaimana dapatkan uangnya, karena itu hal yang sebetulnya kalau kita membangun prinsip-prinsip yang benar dalam kehidupan, pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, prinsip yang pertama Bapak Ibu adalah ini dia. Untuk kita dipercaya harta yang ada di luar, fasilitas kah, kemudian apa, barang kah, atau hal-hal apa termasuk uang, maka kita mesti kuat ya pada harta yang ada di dalam kita, yaitu kehidupan kita, hati kita. Jadi untuk kita dipercaya pada harta yang di luar, kita mesti kuat pada harta yang ada di dalam hati kita, yaitu kehidupan kita tentunya ya. Sebab gini Bapak Ibu semua, kalau ini kita tidak siapkan diri, makanya betul ada orang begini, begitu kemudian dipromosi, diangkat dalam kehidupannya, karena nggak siap malah hancur. Jadi promosi membuat dia malah hancur dalam kehidupan. Kenapa itu? Karena dia tidak kemudian begini membangun yang ada di dalam dulu. Ya, saya percaya kalau kita punya prinsip kuat di dalam, ya, maka kita akan sungguh-sungguh begini, Tuhan akan percayakan banyak hal besar di luar kita. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu ya, ada jemaat di kitab Wahyu. Ya, kalau kita membaca kitab Wahyu itu kan Tuhan berbicara lewat Roh Kudus tentunya melalui Yohanes yang kemudian dapat pewahyuan di Pulau Patmos. Nah, dia tegur beberapa jemaat kan, ya salah satunya yang di-rebuke ya, yang ditegur keras adalah jemaat yang ada di Laodikia ya Bapak Ibu semua ya. Ini adalah 7 jemaat ini gambaran ya, kalau saya boleh berkata gereja sekarang kan. Ini gambaran ya, ada jemaat yang ada di Efesus kah, ada yang di Philadelphia, ada yang di Pergamus. Salah satunya adalah jemaat yang ada di Laodikia. Nah, kalau kita melihat ayat yang langsung ayat 17 saja dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17, Alkitab berkata begini, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bayangkan. Jadi jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang fasilitas hartanya, kedudukannya, barangnya berkelimpahan, tidak kurang. Tapi ternyata Tuhan tegur mereka bahwa kamu itu miskin sebetulnya, kamu itu telanjang, kamu itu buta, bayangkan. Ya, jadi begini ternyata jemaat ini adalah jemaat yang kelihatannya secara lahiriahnya luar biasa.
tapi mentalitas di dalam hatinya itu ternyata miskin dan tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, makanya kemudian saya menyadari Bapak Ibu semua, kalau kita salah konsep terhadap uang dan kekayaan, ya Tuhan akan tegur kita secara keras, ya. Karena begini Bapak Ibu, kalau ya maksud saya begini, orang mau kaya, mau sukses, nggak ada masalah dengan itu, ya. Tuhan pun mau, dia Bapak kita, ya. Nggak ada, percayalah Bapak Ibu yang sekarang lagi susah. Tidak ada Bapak itu yang tidak merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Asal kita punya hati seorang anak, bukan budak. Ya, kalau budak kan diperbudak oleh dosa, kenajisan, kekejian. Makanya susah dipercaya hal yang besar dalam kehidupan. Nah, ternyata jemaat ini adalah jemaat Laodikia ini karena mengandalkan semua yang di luar, sementara hatinya salah. Makanya betul, rasa amannya mereka sudah tidak ada lagi di Tuhan, tapi rasa amannya di apa? Di fasilitas, di uang, di barang. Bahkan sekarang ini saya mengingatkan kita semua, termasuk diri saya Bapak Ibu ya, dunia itu lagi menggiring bahwa rasa aman kita itu sekarang ini digiring pada uang. Coba bayangkan, semua digiring ke sana. Sampai ada orang berkata, asal ada uang semuanya beres. Enggak ya, loh kita butuh uang, tapi tolong saya ingatkan, uang bukan tuan kita kan, dia hamba saja. Tuan kita adalah Tuhan, ya Yesus sendiri. Makanya kemudian Tuhan berkata begini, ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau, dia baik, Tuhan baik sekali, dia menasihatkan engkau, ya, supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, maaf, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat yang ke-19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu untuk dan bertobatlah. Amin, buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, Tuhan kemudian menasihatkan jemaat Laodikia untuk kemudian merecek yang ada di dalam tentunya ya. Sebab begini, kalau enggak nanti rasa aman kita tergantungnya pada di luar. Nah, seperti saya tadi katakan, kalau yang di dalam ini kuat, maka percayalah Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa di luar kita. Ya, sebab percayalah Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita nanti membaca di ayat yang ke-20 dari Wahyu pasal 3 itu, wah itu menurut saya prihatin sekali. Sampai Yesus tuh berkata begini, aku mengetok di depan pintu. Ya, siapa yang kemudian membukakan, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Bayangkan, harta yang paling berharga kan Yesus Bapak Ibu. Sampai Yesus tuh ada di luar, mesti ketok pintu. Coba. Ya, coba. Sampai Yesus yang pemilik langit dan bumi, harta yang sesungguhnya yang harusnya ada di dalam, sekarang ada di luar. Nah, pertanyaannya, di Laodikia yang ada di dalam siapa? Yang ada di dalam sudah bukan Yesus lagi. Ya, harta, kedudukan, barang. Nah, mereka mengandalkan itu. Nah, Yesus ketok, aku mau masuk ke dalam. Nah, iya kalau ada yang mendengar, karena Alkitab berkata kalau ada yang mendengar dia akan bukakan pintu. Nah, kalau di dalam sudah bising, sudah ribut dengan hal yang duniawi, maka jangan-jangan Yesus yang adalah harta berharga malah ada di luar. Makanya hidup tidak kuat. Nah, jadi saya mengajak rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di persekutuan Dinek ini, yuk mari kuatkan dulu yang di dalam Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan baik kok. Dia tidak mau anak-anaknya sampai berantakan, sampai bahasa kerasnya terlantar, tidak mungkin ya. Tapi siapkan hati kita yang ada di dalam Bapak Ibu ya. Makanya ditawarkan kan untuk kita membeli. Kenapa pakai bahasa membeli? Karena ada harga yang harus dibayar. Itu sangat mahal sekali ya. Membeli apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, itu berbicara tentang apa? Tentang hati kita yang murni. Nah, mari kita cek apakah hati kita murni di hadapan Tuhan. So, percayalah, Tuhan pasti akan percayakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, dan berikutnya apalagi?
pakaian putih. Pakaian putih itu bicara apa? Kalau Alkitab berbicara tentang pakaian, itu adalah tentang karakter kehidupan. Ya, apakah karakter kita tetap rendah hati? Apakah karakter kita tidak sombong? Apakah karakter kita tetap setia? Sebab banyak orang begitu dipercaya hal yang besar, langsung tidak setia. Tidak setia sama istri misalnya, tidak setia sama suami, tidak setia dalam persahabatan, ya lupa dalam kehidupan. Nah, berikutnya lagi adalah apa? Minyak untuk melumas mata. Ya, supaya begini, mata kita itu melihat kehidupan dengan cara yang benar. Yang seperti tadi saya katakan, bahwa uang itu hanya alat tukar saja. Dia bukan Tuhan. Ya, sebab saya ingatkan buat Bapak Ibu, sekarang ini kalau nggak hati-hati, tiba-tiba uang itu bisa bersanding dengan Tuhan tanpa orangnya mengetahui. Ya, tiba-tiba uang sudah bisa menggantikan seperti jadi Tuhan, T-nya kecil ya, dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, kalau yang di dalam kita tidak bereskan kuat, nanti gimana Tuhan akan promosi percayakan harta yang ada di luar. Sebab gini, kalau harta yang sesungguhnya saja kita tidak kuatkan, ya susah untuk kita kemudian akan kuat dalam kehidupan. Sebab ini, yang di luar itu bukan harta yang sesungguhnya. Yang harta sesungguhnya yang di dalam, Bapak Ibu. Makanya saya percaya kalau orang kaya dengan hikmat, kaya dengan strategi, kaya dengan kreativitas, tidak mungkin sampai kekurangan. Percayalah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya dorong sahabat-sahabat, rekan-rekan yang ada di PD Dinek ini, yuk mari kuatkan yang di dalam. Percayalah, Tuhan sukanya mempromosi kita kok. Ya, Bapak Ibu kalau membaca kitab Matius 3 ayat 17, ya, itu peristiwa ada di Sungai Yordan, Jordan River. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, setelah Yesus keluar dari air, Alkitab berkata begini, langit terbuka, kemudian begini, Roh Kudus turun seperti burung merpati dan terdengar suara begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu semua, apakah Yesus waktu itu sudah pelayanan? Belum. Dia belum khotbah, dia belum menyembuhkan orang, dia belum memanggil 12 murid, dia belum pelayanan. Tapi kenapa Bapaknya mempromosi dia? Nah, kita tahu kan, Yesus mau mulai pelayanan di usia 30 tahun. Dia pelayanan 3,5 tahun. Ya, nah, jadi begini, aktivitas pelayanannya Yesus itu 10% saja. Aktivitas pelayanannya loh, ya. Tapi seluruh hidupnya pelayanan, jelas kan? Nah, Bapak Ibu begini, selama 30 tahun dari mulai dia lahir ya sampai di usia 30 tahun, dia ada di kehidupan sehari-hari. Ya, kita tahu kalau kita membaca kitab Matius ataupun kitab Lukas kan, ditulis Yesus lahir, ditulis itu ya. Setelah itu Yesus ada di Bait Allah usia 12 tahun kan. Ya, ketinggalan, papa mamanya pulang ke Galilea, Nazaret, ya sudah sekian hari, loh kok Yesus tidak bersama mereka? Akhirnya kemudian di pick up lagi, dijemput lagi. Ternyata dia ada di Bait Allah lagi diskusi sama tokoh-tokoh agama. Nah setelah itu Yesus balik lagi ke Nazaret. Itu kan Yerusalem ada di Yudea. Nah setelah itu nggak ditulis lagi cerita hidupnya kan. Sampai ada orang berkata, oh Yesus kemana ini, pergi kemana kah? Enggak, Yesus ada dalam kehidupan. Dan dia adalah orang yang ada di marketplace. Kayak saudara, ada di pekerjaan. Dia adalah tukang kayu karena bisnis papanya secara di dunia ini, ya dia Tuhan, ya tapi dia jadi manusia, dia ada di keluarga namanya keluarga Yusuf. Nah, dia itu adalah tekton ahli perkayuan. Bayangkan, jadi selama 30 tahun itu di dalam kehidupan dia setia, ya dia bisa dipercaya, makanya betul dia sungguh-sungguh punya harta yang sesungguhnya, kesetiaan, tanggung jawab. Bahkan secara sejarah waktu Yesus usia sudah dewasa sebelum pelayanan itu Yusuf papanya secara lahiriah meninggal. Nah, Yesus punya beberapa saudara secara manusia ya. Ada Yakobus, ada Yudas, kemudian ada beberapa saudari perempuan kan. Nah, apa yang terjadi? Dia mengambil tanggung jawab loh Bapak Ibu. Ya, itu harta sesungguhnya. Makanya ketika di Matius 3 tadi ayat 17 papanya mempromosi dia, itu tidak langsung ujuk-ujuk, itu ada perjalanan yang orang tidak mengerti ini sebetulnya. Saya waktu mempelajari ini, wow,
Jadi kalau hari ini sahabat rekan yang ada di PD Dinek ini, percayalah kalau kita bisa menjaga harta sesungguhnya yang di hati kita, yang di luar pasti Tuhan sediakan. Nah, prinsip kedua untuk kita mengalami terobosan dalam kehidupan, dalam keuangan, dalam pekerjaan kita, yang kedua adalah begini, bahwa Tuhan itu suka dan selalu memimpin kita lewat berkatnya, jalur berkat. Ya, nah Bapak Ibu maksudnya apa? Sebab begini, berkat itu adalah covenant, perjanjian. Katakan perjanjian Bapak Ibu. Allah kita itu adalah Allah yang berperjanjian. Ya, jadi Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Nah kita tahu kan Alkitab kita dibagi menjadi, ya itu kan, dua perjanjian. Ada covenant, ada perjanjian. Ya, nah kita harus menyadari Bapak Ibu semua bahwa begini, ya saya percaya orang percaya pasti akan mengalami fasilitas namanya mujizat, percayalah. Ya, mujizat itu fasilitas. Nah, mujizat seringkali terjadi waktu kita kepepet. Ya, mujizat itu tidak selalu tiap hari, tidak continually. Ya, temporary saja. Ya, tapi begini, dan seringkali saya katakan mujizat tidak menandakan bahwa orang itu kemudian akan punya iman yang kuat. Ya, makanya mujizat, orang yang mengalami mujizat belum tentu hidupnya itu kemudian kuat dalam imannya. Ya, karena begini, mujizat juga tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu memberi perkenanan pada seseorang. Ya, karena bisa saja memang sekali lagi mujizat seperti misalnya kalau Bapak Ibu melihat di kisahnya bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kalau ada generasi yang mengalami mujizat begitu intens, begitu luar biasa adalah generasi itu. Tapi setelah keluar baru orang Jawa ngomong maknyuk, ya. Keluar dari Mesir mereka ada di itu kan masa Meriba, ya. Itu mereka ada di Mara, ya. Airnya pahit, langsung ngomel, langsung bersungut, minta kembali lagi ke Mesir, bayangkan. Jadi coba mereka mengalami mujizat, melihat mujizat, tapi imannya nggak kuat karena iman tidak dibangun di atas dasar mujizat. Iman itu harus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Ya, Roma 10 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Makanya harus kuat di dalam merenungkan dan mendengar firman. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu begini, bahwa kalau mujizat itu kan temporary, itu fasilitas yang Tuhan beri. Waktu kepepet, mujizat terjadi. Tapi Tuhan mau menuntun kita lewat jalur berkat. Ya. Nah, berkat yang tadi saya sudah jelaskan di awal, berkat kan. Ya. Kemudian begini, berkat itu continually, ya, tiap hari pasti. Berkat itu identik dengan anugerah, kasih karunia. Ya, itu Tuhan taruh di dalam kita. Makanya betul, orang percaya kalau hidupnya dalam berkat, sebetulnya begini, dia akan jadi mujizat buat orang lain lewat cara hidupnya. Ya, yuk saya dorong Bapak Ibu semua yang ada di PD Dinek, jadilah mujizat buat orang lain. Ya, karena hidup kita diberkati, kita diberkati untuk menjadi berkat Bapak Ibu. Ya, jadi tidak usah takut. Tuhan itu Tuhan yang memimpin kita lewat jalur berkat Bapak Ibu. Ya, jadi begini Bapak Ibu, kalau kita menyadari ini, hidup akan sungguh-sungguh luar biasa. Nah, berkat itu tidak terjadi secara kebetulan Bapak Ibu ya. Bahwa berkat itu adalah ya Tuhan akan terus berikan buat hidup kita. Percayalah Bapak Ibu ya. Nah, seringkali kan orang itu Bapak Ibu semua, kalau nggak apa sih namanya, melihat dulu hal-hal yang spektakuler, mujizat, nggak percaya. Saya ingatkan buat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah, Dia selalu akan menyertai kita. Nah, untuk kita hidup dalam berkat Tuhan, ada dua jalur yang harus kita alami. Jalurnya adalah kita harus percaya total pada Dia. Percayalah. Orang kalau tanya begini sama saya, Pak Rubin mengalami juga nggak tekanan? Oh, alami. Kebingungan? Bingung juga. Ya, saya sebagai hamba Tuhan pun sebagai pendeta, ya, saya berkata tahun ini semua yang saya planningkan di pelayanan berantakan semua. Ya, secara manusia, bahkan jadwal-jadwal seharusnya tahun ini akan pergi ke kota Surabaya beberapa kali loh Bapak Ibu. Tapi ya
karena kondisi begini jadi semuanya berubah, tapi nggak apa-apa. Nah, orang tanya bagaimana Tuhan sekarang ini menolong. Tuhan memberkati kita dengan cara yang sungguh luar biasa. Sampai saya selalu bilang sama istri saya bahwa kita ini seperti kayak itu Elia yang ada di di Sungai Kerit kan. Ya, sudah tahu Kerit itu artinya pemotongan, itu sedang kayak dipangkas. Nah, Tuhan memberkati Elia lewat cara unik banget, yaitu dia kirim burung gagak. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi begini, burung gagak itu kasih roti dan daging. Bayangkan Bapak Ibu, burung gagak itu kan paruhnya seberapa sih? Tapi yang luar biasa, nah ini dia. Ya, mujizat berkatnya adalah begini, itu cukup dalam kehidupan. Bayangkan. Nah, saya sungguh-sungguh yakin bahwa mari kita total percaya pada Tuhan. Ya, makanya betul iman yang benar itu harus dibangun lewat keintiman. Ya, kita harus tahu siapa Dia. Ibrani 11 berkata kan, ya, saya terjemahnya bahasa Indonesia kan, iman adalah dasar. Kalau kita lihat terjemahnya bahasa Inggris, misalnya pakai kata Alkitab King James, itu ada kata yang hilang, now. Ya, sekarang itu hilang tuh, sekarang. Now faith is ya bla 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 bla. Nah, sebetulnya begini, sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu punya dasar. Ya, dasarnya jelas, Yesus Kristus. Lewat apa? Keintiman kita dengan Dia. Sebab begini, Tuhan Yesus itu, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Yang setuju katakan amin. Kasih itu apa? Mau. Dan kuasa itu apa? Mampu. Bayangkan. Tuhan itu mau tolong kita dan mampu tolong kita. Kasih itu mau dan kuasa itu mampu. Ada divine ability, ada kemampuan ilahi yang tak terbatas, unlimited, percayalah. Ya. Nah, Bapak Ibu begini, ada orang mungkin mampu tolong kita, tapi mau nggak? Mungkin ada orang mau tolong kita, tapi mampu nggak? Kalau Tuhan tidak hanya mau, Dia mampu dan mau. Makanya berkat itu lewat jalur kita mengalami ini, yaitu percaya total pada Tuhan. Dan yang kedua adalah lewat ketaatan kita, Bapak Ibu ya. Jadi begini, mari begini, ketaatan harus terus kita bangun. Ya, Bapak Ibu kalau lihat orang yang diberkati secara financial, orang itu namanya Abraham. Abraham kaya raya, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa dari hidup Abraham adalah ini dia. Abraham itu ketaatannya sama Tuhan luar biasa. Tuhan berbicara apa dia lakukan. Jadi saking cintanya sama Tuhan, Tuhan bicara apa dia kerjakan. Kalau Tuhan suruh pergi, dia pergi. Kalau Tuhan suruh berhenti, dia berhenti. Ya, kita itu kan begini tuh, saudara ya. Kita itu akan melakukan suara dari orang yang kita cintai. Bayangkan kalau orang lagi pacaran, pacaran ngomong apa saja dituruti. Nah, itu tuh karena rasa cinta yang begitu luar biasa. Nah, pertanyaan saya, masih nggak ada ketaatan di dalam kita? Nah, ketaatan itu harus total, ketaatan itu harus segera, ketaatan itu harus sukacita. Ya, total, separuh taat berarti pemberontakan penuh. Jadi ketaatan itu total, nggak boleh separuh-separuh, dan harus segera. Kalau Tuhan suruh apa, lakukan. Ya, dan kemudian dengan sukacita, jangan cemberut, jangan ngomel. Nah, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, untuk kita mengalami breakthrough dalam keuangan, dalam karir kita. Mari begini, miliki hikmat Kristus dalam kehidupan kita. Maksudnya apa Pak Ruby? Nah, penting banget. 1 Korintus 1 ayat 30, Paulus berbicara pada jemaat Korintus. Korintus itu adalah kota yang majunya luar biasa. Ya, tapi terjadi banyak perselisihan, terjadi krisis di kota Korintus. Makanya Paulus berkata begini, yuk miliki Kristus yang adalah hikmat bagi kita. Jadi Kristus itu adalah hikmat bagi hidup kita, Bapak Ibu. Nah, apa itu hikmat, Bapak Ibu? Hikmat itu adalah begini, sistem nilai di cara berpikir kita yang dikuasai oleh firman Tuhan. Untuk kita itu merespon semua stimulus apapun yang terjadi di sekitar kita. Dan responnya benar. Saya tahu sekarang dalam kondisi yang tidak gampang. Ya, bisnis tidak gampang, ya bekerja nggak gampang, keuangan lagi digoncang.
Tapi percayalah, ada hikmat dalam kehidupan kita. Nah, orang itu kalau punya hikmat Bapak Ibu ya, pasti akan punya banyak strategi dari Tuhan. Ya, hikmat itu bukan sekedar pengetahuan biasa. Hikmat itu adalah pola hidup, takut akan Tuhan. Makanya kalau orang punya hikmat, ya dia akan mahir untuk mengelola, termasuk mengelola keuangan misalnya, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Ya, ada orang yang pengeluarannya ya nggak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Ya, makanya kemudian betul hidupnya akhirnya begini, tergulung utang misalnya, ya nggak bisa mengatur keuangan, tidak punya rasa konten dalam kehidupan. Yuk, miliki rasa puas dalam kehidupan. Kita mesti putuskan untuk cukup dalam kehidupan. Makanya 1 Timotius pasal yang 1 Timotius pasal yang ke-6, pasal 1 Timotius 6 ya. Kalau Bapak Ibu membaca mulai ayat yang ke-6, Alkitab berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup itu akan mendatangkan apa? Keuntungan besar. Nah, keuntungannya apa? Yaitu karakternya jadi lebih bagus. Karena begini, kalau orang cukup itu bisa rasa puas ya, bisa rasa gampang bersyukur, tidak gampang ngomel Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mengingatkan kita, kunci untuk mengalami hikmat ya jelas, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu apa? Pola kehidupan. Nah, saya akan tutup dengan ayat yang ada di Mazmur pasal 34 Bapak Ibu. Saya berharap ini menjadi berkat buat kita semua. Saya percaya jemaat yang ada di persekutuan doa ini pasti Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita ya. Nah, Alkitab berkata begini, Mazmur pasal 34, kalau kita lihat ayat yang ke-9 mulai ya, sampai ayat yang ke-11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecap Bapak Ibu ya, alami Tuhan. Ini yang disebut dengan the power of testimony. Ada kuasa kesaksian. Mengalami siapa Tuhan. Nah, ayat yang ke-10 Alkitab berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Wow, jadi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu bukan karena takut akibat, tapi takut sebab. Dan tadi seperti berkat itu sebab yang menjadikan kita kaya kan. Nah, maksud saya begini, kadang-kala ada orang gini, ngerjain orang, nipu orang, ngorbanin orang, begitu kemudian dilaporkan ke polisi, takut. Nah, itu takut akibat kan. Ya, sudah nyuri uangnya orang misalnya, takut dilaporin, itu takut akibat itu. Tapi seharusnya sebelum nipu, sebelum berbohong sudah takut. Nah, itu takut yang kudus, itu namanya takut yang benar. So, orang seperti ini tidak akan kekurangan. Ya, tidak akan kekurangan, percayalah. Nah, coba lihat ayat 11. Ini contoh yang pemazmur katakan sangat ekstrim sekali. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Wow, coba. Singa muda itu kan, bayangkan, seringkali digambarkan singa itu raja hutan kan. Singa-singa muda merana kelaparan, ya, mati kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ada hal supranatural yang akan Tuhan kerjakan buat orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat akan mengelola kehidupan dengan cara yang benar. Ya, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Selalu bisa merasa cukup dalam kehidupan, gampang bersyukur, tidak ngomel. Saya percaya untuk teman-teman sahabat yang ada di PD Dinek ini, percayalah Tuhan siapkan yang terbaik. Akan ada terobosan-terobosan baru. Bahkan untuk perusahaan ini pun, buat Pak Benny dan Bu Hana, saya yakin ada terobosan baru yang akan Tuhan berikan. Ada terus hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan lewat perusahaan ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semua, yuk prinsip-prinsip ini kita renungkan. Saya pun belajar terus merenungkan. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberkati kita untuk hidup kita jadi berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.
Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Boleh nggak mari kita taruh tangan di dada kita. Kita sungguh-sungguh menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk semua rekan-rekan, saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di persekutuan ini Tuhan. Tuhan jamah setiap kami. Hari ini yang lagi kekurangan Tuhan berkati. Hari ini yang lagi susah Tuhan hiburkan. Hari ini yang lagi sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini kalau ada yang lagi kekurangan Tuhan berkati. Hamba berdoa ada terobosan di dalam kehidupan kami. Terobosan di keuangan, di rumah tangga, di pekerjaan. Tapi yang lebih penting daripada semua itu, siapkan harta yang ada di dalam untuk kami tetap kuat, hati yang kuat, hati yang melekat kepada Tuhan. Berkati umatmu, sayangi umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sudopin sudah memberkati kami semua. Siang hari ini kita belajar tentang prinsip-prinsip mengatasi krisis finansial yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia. Siang hari ini sebelum saya closing dengan doa, saya mau tegaskan gimana dukungan doa yang selama ini kita naikkan itu bukan berarti sebuah satu jaminan, di mana dengan kami berdoa itu berarti yang didoakan mendapatkan satu jawaban. Jawaban itu adalah dari Tuhan, dan saya seharusnya di sini dengan Bu Emila itu sifatnya membantu. Ada satu quotation yang saya sempat bagikan ini, nanti dari teman-teman juga akan membagikan handout tersebut. Di Matius 18:19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, ayat ini yang membuat saya dan Bu Emira untuk berbagi dengan teman-teman juga. Mungkin nanti kalau kalian setuju, kita ada beberapa yang akan ambil bagian secara rutin di rumah masing-masing yang bergerak saja dari apa yang spesifik yang perlu dukungan doa. Tapi kembali lagi, bukan menjadi jaminan itu jawaban atas setiap pergumulan kita. Ya, intinya kalau saat ini kita mengalami masa pandemi, bukan hanya kita sendiri saja, seluruh dunia, dan pergumulan itu yang akan kita alami juga semakin besar. Bukan berarti hanya beberapa orang, tapi seluruh dunia dan termasuk kita semua. Namun kita mempunyai satu harapan, yaitu janji di atas segala janji. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan harapan dan kepastian kepada setiap pergumulan kita. Di luar saya dan Bu Emira, Tuhan yang jauh lebih tahu pergumulan kita semua. Oke, kita berdoa siang hari ini. Saya ambil kita ada 8 pokok doa. 1 perjodohan, 2 momongan, 3 kesehatan orang tua, 4 kesuksesan, 5 terobosan keuangan, 6 kelancaran pekerjaan, dapat pekerjaan suami, dan tadi ada susulan yang ke-8 untuk Indonesia yang lagi pandemi. Oke. Kita ambil kesempatan dalam roh, kita akan berdoa, mempercayai bahwa doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah kembali ke bumi tanpa Tuhan bekerja di dalamnya. Kita imani bahwa apa yang kita doakan, apa
apapun hasilnya itu yang terbaik yang Tuhan izinkan nanti berlaku atas kehidupan masing-masing dari setiap kita yang sudah menaikkan pokok doa itu ke kami. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas siang hari ini Tuhan, atas persekutuan yang indah, atas kesehatan, atas waktu, atas kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami Tuhan, untuk kami tetap mensyukuri atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami dan anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau tetap baik, Engkau tetap setia Tuhan, menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu. Seberapa apa yang akan kami doakan, kami mempercayai Tuhan ada kuasa dalam doa Tuhan, karena doa adalah nafas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau bekerja di atas setiap pengharapan akan segala kebaikan. Berdoa saat ini Tuhan untuk beberapa dari kami, dari anak-anak-Mu yang saat ini, untuk keluarga mereka yang masih ada masalah di kesehatan, untuk orang tua mereka Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang menjadi arsitek agung orang tua mereka. Ada yang sakit di pinggang Tuhan karena jatuh, karena ada yang sakit di persendian juga karena jatuh, bangun tidur pun sulit. Tuhan, Engkau tahu penderitaan mereka, Engkau tahu apa yang sedang dialami mereka. Saat ini kami Tuhan bersepakat untuk bungkus dalam darah-Mu Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan, memberi rasa nyaman Tuhan pada tubuhnya. Kami percaya biru-biru untuk bekerja secara luar biasa. Berdoa juga Tuhan untuk beberapa teman-teman di sini Tuhan yang merindukan momongan. Tuhan, adalah anak adalah anugerah. Berkeluarga pun adalah ide dari Allah yang luar biasa. Sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati mereka dan Engkau akan memberikan keturunan-keturunan ilahi yang luar biasa. Engkau nyatakan Tuhan setiap rencana-Mu di dalam keluarga itu Tuhan, melalui momongan yang akan Engkau berikan Tuhan dalam waktu-Mu dan cara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa dan kerinduan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk beberapa staf di tempat ini yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, Engkau sendiri yang mempertemukan Tuhan dengan jodoh yang sepadan, dengan pasangan hidup yang terbaik daripada Engkau. Biarlah Tuhan, mereka Engkau pertemukan dengan cara-Mu yang baik Tuhan, dan Engkau sendiri yang memperteraikan Tuhan hubungan mereka semakin hari semakin Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk terobosan keuangan Tuhan. Apapun yang dialami oleh setiap dari anak-anak-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah yang bekerja di atas segala sesuatu. Engkau limpah Tuhan, dan kami mengimani berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harapannya hanya pada Engkau. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, dan apapun Tuhan yang berbuat mereka akan berhasil. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan atas kerinduan mereka Tuhan, dan biarlah mereka menjadi berkat, saluran berkat Tuhan, dan semua keberkatan yang akan mereka terima. Kami mengimani bahwa beberapa pokok doa yang sudah hamba doakan ini, dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lagi kita berdoa untuk kesuksesan dari masing-masing tim kita di sini, dan juga kesuksesan keluarga mereka. Bapak, kami mengucap syukur
Tuhan berikan terobosan, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber keajaiban kami. Dan siang hari ini juga kami bersatu berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, negara Indonesia, kota Surabaya yang tempat kami bekerja. Tuhan berikan keamanan di tempat ini, berikan kelancaran di dalam segala sisi dari Bapak Presiden yang sampai ke bawahnya. Tuhan, khususnya saat ini masa pandemi ini, Tuhan, kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Engkau putuskan di dalam nama Yesus, putuskan mata rantai penularan dan penyebaran COVID ini di dalam nama Yesus. Tuhan, putuskan tidak ada yang menyebar dan tidak ada satupun yang masuk di dalam keluarga kami masing-masing maupun juga di dalam keluarga PT Dinamika Ekspresindo Surabaya, Jakarta, Semarang, Denpasar dan grup kami. Tuhan, kami menolak setiap siasat-siasat si jahat dalam bentuk penularan COVID ini. Kuasa-Mu sendiri yang bekerja, kuasa-Mu yang bekerja, menolong Tuhan, memberikan pagar proteksi-Mu bagi setiap kami tanpa terkecuali, keluarga kami maupun juga masing-masing pribadi kami dalam perlindungan-Mu yang Maha Kuasa. Dan kami percaya Mazmur 91, Engkau sendiri yang memagari kami, melindungi kami, dan bahkan memberikan Tuhan kemakmuran, kesejahteraan di seluruh Nusantara ini dengan anugerah-Mu atas bangsa-Mu, atas kota yang kami kasih, atas negara yang kami lahir di tempat kami. Tuhan, berikan kesejahteraan dan setiap kemiskinan. Tuhan, berikan jalan keluar. Semua Tuhan penduduk mengalami mujizat dan juga mengalami keamanan di mana-mana Tuhan. Dan kami menolak setiap anarki dan juga setiap siasat-siasat apapun dari pekerjaan si jahat di dalam nama Yesus. Tuhan, halalkan semuanya dan Tuhan membuat negara kami makmur, negara kami besar, negara kami jaya karena anugerah-Mu, dan banyak keselamatan yang besar untuk seluruh negara Indonesia ini. Kami serahkan semua doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah memimpin persekutuan DINEK ini dari awal sampai selesainya lewat online service yang ada. Kami bersyukur. Hamba sekali lagi berdoa perusahaan ini Tuhan terus sertai dengan cabang-cabang yang ada, baik kantor pusat di Surabaya maupun yang ada di Jakarta, di Semarang. Tuhan sertai terus supaya perusahaan ini tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Hamba bersyukur kalau di perusahaan ini orang-orang masih tetap bisa bekerja, bahkan tetap pegawai-pegawai atau staf-staf tetap ada sebagaimana ada. Kami yakin Kau sertai. Berkati Pak Beni dan Bu Hana dan semua jajaran direksi yang ada, semua di bagian mana saja tangan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Sekarang Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, mari angkat kedua tangan, kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Berbahagialah kita dalam seluruh kehidupan kita. Rukunlah kita dalam kehidupan, di keluarga, di pekerjaan. Untuk sungguh-sungguh kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan kita, Tuhan memberkati. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Sekarang Bapak Ibu terimalah berkat dari Bapa di sorga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin.